Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, Ad-Darsus Sabi', ini adalah pelajaran yang ketujuh dari kitab Arba'una Darsan Liman Adraka Ramadan, 40 pelajaran bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Alhamdulillah munzilil kitab wa hazimil ahzab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab dan mengalahkan kelompok-kelompok musuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Falaqad akramallahu azza wa jalla hadhil ummah. Sungguh Allah azza wa jalla telah memuliakan umat ini bil Quran, yaitu dengan Al-Quran, alladzi fihi naba'un ma qablaha, yang di dalamnya terdapat yaitu berita tentang umat-umat terdahulu, wa khabarun ma ba'daha, dan kabar tentang umat-umat yang datang berikutnya, wa hakama bainahuma wa hakama bainaha, dan sebagai hakim di antara manusia, wa huwal faslu laisa bil hazl, di mana ini adalah yaitu pemutus kepastian, bukanlah senda gurau. Wa huwa hablu man tarakahu min jabbar qasamahullah, siapa yang meninggalkannya karena kesombongan, Allah pasti akan membinasakannya. Man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahullah, dan siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, Allah akan sesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin wa zikrul hakim, di mana Al-Quran ini adalah tali Allah yang kokoh dan zikir yang bijaksana. Was-siratul mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la tazigu bihil ahwa, dengan Al-Quran ini tidak akan pernah tersesat hawa nafsu. Wala talbisu bihi alsinatud du'afa, dan lisan orang-orang yang lemah tidak akan samar dengan mengucapkannya. Wala yashba'u minhul ulama, para ulama tidak akan pernah kenyang dari mengkaji Al-Quran. Wala yuhlaku an kasratir rad, dan tidak akan berkurang kemuliaannya dengan banyaknya penolakan. Wala tantahi ajaibuhu, dan tidak akan pernah berakhir keajaiban-keajaibannya. Man qala bihi sadaq, siapa yang berucap dengannya, dengan Al-Quran, maka dia benar dalam ucapan. Wa man amila bihi ujir, siapa yang beramal dengan Al-Quran, maka dia diberi pahala. Wa man hakama bihi adl, siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia telah adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim, siapa yang berdakwah kepada Al-Quran, maka dia telah mengajak kepada jalan yang lurus. Jadi saudara kaum muslimin, Allah telah mensifati Al-Quran dengan banyak sifat, dengan sifat yang agung. Di antaranya Allah mensifatinya sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam surat Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka sebagaimana Allah telah mensifatinya dengan banyak sifat, Allah juga mensifati Al-Quran ini dengan ruh, yang dengannya hati itu akan menjadi hidup. Dalam firman-Nya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu, yaitu ruh dari perintah kami. Saudara muslimin, Allah juga mengatakan dia adalah Al-Furqan, pembeda, wan nazir, dan peringatan. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah, ala abdihi, kepada hambanya Muhammad, liyakuna lil alamina nazira, agar menjadi peringatan bagi seluruh alam.
Saudara kaum muslimin, Allah juga mensifatinya bahwasanya Al-Quran ini adalah obat, petunjuk dan rahmat. Dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatun, peringatan, nasihat, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un, dan juga penyembuh, lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam hati, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka saudara muslimin, kita yang berada di bulan Ramadan ini, inilah bulan yang merupakan permulaan diturunkannya Al-Quran. Maka demikian pula hendaknya kita mengambil bagian yang banyak. Allah telah menjadikan pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Allah menjadikan mereka sebagai sebaik-baik umat ini. Dalam sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi juga bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, baginya satu pahala, satu ini akan dilipat gandakan menjadi 10. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim dihitung satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu para ulama dari zaman dahulu mereka selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia yang besar ini, pahala yang besar ini. Di antara mereka ada yang menamatkan Al-Quran, yaitu dalam sehari semalam, ada yang dalam 2 hari, ada yang dalam sekali dalam 3 hari, ada yang sekali dalam seminggu. Saudara kaum muslimin, sehingga disebutkan bahwasanya Al-Quran ini sangat mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, dan mudah sekali urusannya. Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, adakah yang mau belajar? Maka lihatlah, Anda bisa melihat anak-anak kecil bagaimana Allah mudahkan mereka menghafal Al-Quran, bagaimana Allah mudahkan mereka membacanya. Saudara kaum muslimin, Ibnu Qayyim mengatakan, meninggalkan Al-Quran, menelantarkan Al-Quran itu ada beberapa macam, yaitu meninggalkan, tidak mau mendengarnya, tidak mau beriman dengannya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau berhukum dengannya, tidak mau merenungkannya, dan tidak mau mencari kesembuhan dari berbagai macam penyakit dengan Al-Quran. Semua ini masuk dalam firman Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, berkatalah Rasul, wahai kaumku, ya Rabbku, kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diterlantarkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang dituntut dari Al-Quran adalah fahmu ma'anihi wal amalu bihi, agar kita bisa paham maknanya dan mengamalkan, yaitu Al-Quran. Jika bukan ini tujuan pembacanya, maka dia bukanlah termasuk ahli ilmi dan ahli agama. Saudara kaum muslimin, siapa yang bagus muamalahnya dengan Al-Quran, dia bagus bacaannya, bagus pemahamannya, maka dia akan dibimbing untuk mencapai derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana dalam hadis dikatakan kepada penghafal Quran, Iqra wartaki, bacalah dan naiklah, waratil, bacalah perlahan, tertartil, sebagaimana engkau telah membacanya di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Saudara kaum muslimin, bila Anda ingin mendapatkan faedah dari Al-Quran, maka hendaknya Anda mengumpulkan hati Anda, hendaknya Anda mengarahkan pendengaran Anda, menghadirkan hati Anda, seakan-akan Al-Quran ini turun kepadamu dan bukan kepada selainmu, seakan-akan ini adalah teguran untukmu dan bukan teguran untuk selainmu. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu berkata Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dari membaca kalam Tuhan kalian. Berkata Hasan Al-Basri, "Wahai anak Adam, demi Allah, jika kamu membaca Al-Quran, maka akan panjanglah takutmu hidup di dunia ini, dan akan menjadi kuatlah rasa khawatirmu, dan akan menjadi banyaklah tangisanmu. Adapun keadaan orang-orang munafik,
para pemalas, keadaan mereka adalah seperti yang dikatakan oleh Aus bin Abdullah. Beliau mengatakan, naqlul hijarati ahwanu alal munafikin min qiraatil Quran. Memikul batu itu lebih ringan bagi orang-orang munafik daripada membaca Al-Quran. Karena itu saudara muslimin, bersungguh-sungguhlah untuk menggunakan waktumu. Teruslah bersungguh-sungguh. Seandainya engkau menjadwalkan dirimu di bulan yang mulia ini membaca 2 juz atau 3 juz setiap selesai salat, maka sungguh engkau telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Demikian pula berusaha untuk banyak membacanya di masjid, karena Nabi mengatakan al-masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin, jangan terhenti semangatmu pada ini, tetapi hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk menghatamkannya setiap kali seminggu, setiap 3 hari. Saudara kaum muslimin, dahulu para salaf mereka saling mengingatkan, yaitu mereka saling berpesan, hendaknya kalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Itu kata pesan mereka. Hendaknya kalian membaca Al-Quran di jalan-jalan. Hendaknya kalian membaca Al-Quran, yaitu dan jauh dari orang para pengangguran. Ya, sebagian salaf menasihatkan kalau mereka berpisah, kalau kalian idza kharajtum min indi, jika kalian keluar dari sisiku, fatafarraqu, maka berpisahlah. La'alla ahadukum yaqra'ul Qur'an fi tariqi, agar kalian bisa membaca Al-Quran ketika dalam perjalanannya. Mata tajamma'tum tahaddastum, karena kapan saja kalian berkumpul, nanti kalian akan berbicara. Setiap orang yang menjadi pemimpin, hendaknya dia menganjurkan orang yang di bawah kepemimpinannya agar membaca Al-Quran, memotivasi mereka untuk menghafalnya, menyiapkan bagi mereka hadiah-hadiah yang berharga, supaya mereka bersemangat agar dia mendapatkan bagian pahala dari orang-orang yang dia ajarkan, orang-orang yang dia dorong untuk membaca Al-Quran. Karena orang yang menyuruh, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan perintahnya. Wal takun buyutana misla buyuti salaf, dan hendaklah rumah kita seperti rumahnya para kaum salaf. Bagaimana mereka? La tusma'u fiha illa aswatul Quran wa zikr. Tidak didengar dari rumah-rumah mereka kecuali bacaan-bacaan Al-Quran, kecuali bacaan-bacaan zikir. Allahumma ja'al Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, wa nura sudurina, sebagai cahaya penerang dada-dada kami, wa jala'a ahzanina, sebagai penghilang bagi kesedihan-kesedihan kami, kegundahan-kegundahan kami, wasa'iqana wa dalilana ila jannatikan na'im, dan sebagai pembimbing kami menuju surgamu yang na'im. Allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu ala nabina Muhammad wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.